Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Untuk teman-teman dan saudara dimanapun tepatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk pembahasan kita pada kali ini terkait dengan kemiskinan, ya, karena banyak masyarakat ataupun orang-orang yang selalu mengeluh kesahkan tentang kemiskinan, tentang sulitnya untuk mencapai suatu kesuksesan yang sudah memulai usaha dari nol tapi patah di tengah jalan. Kemudian itulah yang menjadi penyebab kemiskinan selalu terjadi. Kedua, orang selalu berusaha ingin menjadi orang kaya dengan menjadi seorang karyawan di mana-mana, di PHK. Kemudian terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti pembunuhan, perceraian dan lain sebagainya. Ya, kalau kita melihat dari sisi wirausahawan gitu ya, ilmu wirausahawan gitu kan, ada beberapa hal yang harus kita rubah sebelum kita menjalankan atau membangun sebuah usaha. Ya, betul. Ya, pertama kita lihat dulu usaha apa yang lagi banyak peminatnya, yang banyak diminati oleh masyarakat gitu. Terus yang kedua kita lihat lokasinya gitu. Ya. Strategis nggak lokasi tempat kita harus membangun sebuah usaha itu gitu. Ya. Yang tadi itu kita lihat peminat dari pasar dulu ya. Pasar ya. Bagaimana peminat dari masyarakat gitu. Misalnya usaha apa yang lagi diminati oleh masyarakat gitu. Nah, itu yang harus kita bisa baca dulu biar usahanya bisa berjalan gitu. Dan ada beberapa hal yang harus kita rubah ketika mau berusaha gitu. Yang pertama, pola pikir, pola sikap, dan pola laku. Ini yang harus kita rubah kalau kita mau berusaha. Nah, ilmu marketingnya di sana kan pola pikir yang tadi itu bagaimana kita memikirkan usaha kita agar tetap eksis ke depannya. Berkembang. Ya. Jadi kita lihat misalnya contoh kayak Bang Ruslan ini kan, usaha parfumnya sudah berjalan 5, 6, 7 tahun. Nah, ini berarti dia bisa melihat, membaca pangsa pasar ke depannya gitu kan. Makanya kenapa bisa berjalan sampai saat ini eksis kan, malahan semakin besar. Ya. Nah, ini hal-hal seperti ini yang perlu kita perhatikan gitu. Nah, pola sikap kita harus ramah kepada setiap orang, karena ada ungkapan yang menyatakan pembeli itu adalah raja. Nah, ini yang harus kita praktikkan gitu ya. Dan yang ketiga, pola laku. Pola lakunya ya. Biar bagaimana kita mengemas barang kita itu ya bisa tetap diminati oleh orang gitu ya. Orang bagaimana kita mengiklankan biar tetap menarik gitu. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya yang harus kita perhatikan kalau kita mau berwirausaha gitu, Bang. Apakah dalam hal ini, Bang Handri, perlu sistem programan ya untuk usahanya itu dengan langkah marketingnya itu lancar? Banyak yang usahanya itu orangnya yang baru mulai, tetapi dengan sistem programnya itu bagus, usahanya bisa bangkit, bisa bangun juga, Bang Handri. Nah, ini yang tidak bangkit ini bagaimana itu? Apakah meniru cara yang orang ini atau gimana itu, Bang Handri, menurutnya? Ada salah satu itu ya penyebabnya gitu. Misalnya sebelum atau baru memulai usaha, dia sudah minjam di bank. Betul. Usahanya belum jalan, dia sudah minjam dana untuk usaha. Sebenarnya dia harus mendirikan usaha dulu gitu ya. Baru ketika usahanya sudah jalan, barulah misalnya minjam dana di bank atau di apa gitu. Ini dia meminjam dana untuk baru memulai usahanya. Kan kita tidak tahu bagaimana kelanjutan dari usaha kita ke depannya itu. Apakah bisa maju, kalau bisa stagnan di tempat, atau malahan bisa bangkrut ya. Karena ketidakmampuan untuk membayar
tagihan gitu. Itu yang banyak terjadi saat sekarang ini. Kita lihat banyak yang gulung tikar itu ya. Ya. Usaha ini karena dia terlalu banyak mengambil ini pinjaman gitu, sama ya. koperasi, sama bank gitu. Jadi kan tidak mampu untuk membalikannya gitu. Oke, pertanyaan yang ketiga Bang Andre. Orang memulai usaha itu dia sudah memiliki modal yang besar, ya. Tetapi sekalipun dia memiliki modal yang besar, itu bahkan tidak bisa berkembang juga. Malah yang ada orang yang tidak memiliki modal, namun usahanya menjadi berkembang begitu. Itu yang salah. Di mana kira-kira itu Bang Andri? Nah, berarti kalau itu marketingnya ya. Iya. Iya, yang tidak ada kan. Oh Berarti iya. ilmu marketingnya yang salah gitu. Salah ya. Nggak bisa. Nah ini dia tidak punya modal banyak, tapi dia punya jiwa marketing Jiwa marketing. yang tinggi, yang bagus. Ini kan lip service ini harus dimainkan gitu ketika kita jadi sales itu atau marketing gitu kan. Ini yang bermain itu kan retorika kita. Retorikanya ya. Bagaimana kita memasarkan barang kita itu. Ini kebanyakan orang yang banyak modal tapi ilmu marketingnya yang nggak ada ya. Makanya jadi bangkrut. Gitu. Oke, terima kasih Bang Andri. Kita lanjut ke Bapak Ruslan, SPD MSI. Kepada Bapak Ruslan, yang ini terkait dengan yang tadi itu ya, seperti yang disampaikan sama Bapak Andri, kira-kira menurut bayangannya Pak Ruslan itu yang salah di mana? Orang yang sudah memiliki modal yang besar, tetapi usahanya tidak berkembang. Malah yang lebih berkembang itu adalah orang yang tidak memiliki modal, tetapi yang dimiliki modal itu adalah kemauan, keberanian. Ya, itu jauh lebih memiliki hasil yang lebih besar. Namunnya Bang Ruslan gimana itu? Pertama, karena tidak sesuainya, tidak sejalannya antara mentalnya, karakternya, sama modalnya. Pertama kita sebelum punya modal harus punya sikap dan mental yang kuat di dalam membangun sebuah usaha. Kalau modal ini sebenarnya bisa menjadi nomor dua. Bahkan kita bisa memiliki cuan setiap hari walaupun kita tidak ada modal. Dengan modal 5.000 saja kita bisa mengembangkannya menjadi 10.000, 15.000 tanpa modal yang besar. Nah, kadang-kadang orang yang punya modal besar ini secara finansial mereka sudah siap, tapi secara pengetahuan usaha itu masih kurang. Nah, ketika dipaksa terus untuk membangun usaha karena modal sudah ada, nah inilah yang menyebabkan usaha itu kandas di tengah jalan. Tidak seimbang lah pengetahuan usaha yang dia miliki dengan modal yang dia miliki. Nah, ini yang menyebabkan saling mempengaruhi kan. Jadi modal ini tidak ada artinya ketika pengetahuan tentang usaha, ide-ide yang lain itu tidak sejalan dengan modal itu. Nah, ini yang menyebabkan kebangkrutan di tengah jalan. Apakah perlu enggak kira-kira untuk membangun usaha itu kita memiliki seorang karyawan yang marketing atau kita sendiri yang langsung? Ya, kalau yang awal-awalnya tergantung kita sih. Walaupun kita baru bangun, baru mulai pakai karyawan bisa. Cuman nanti pas pembukuannya itu harus betul-betul dicermati, betul-betul dipikirkan oleh yang punya usaha ini. Misalkan ketika baru mulai tiba-tiba pakai karyawan, ya kalau yang diusahakan itu, yang dijual itu laku di pasaran, terus punya untung sekian juta per bulan, bisa untuk karyawannya, gaji untuk karyawan, terus bisa untuk tabungan dan laba bersihnya sudah ada di sana, nggak apa-apa. Tapi yang lebih penting di dalam membangun usaha itu lebih baik kita mandiri ya, terlebih dahulu mandiri. Nah, setelah berjalan sekian bulan sambil kita cermati proses-proses yang kita hadapi setiap harinya kan? Nah, di mana titik lemahnya, titik unggulnya. Ini secara psikologi ya, kita kan niatnya ingin usaha kita itu dapat terjual dengan banyak, laku banyak begitu ya.
secara otomatis kita akan menarik peminat untuk apa yang kita promosikan atau apa yang kita miliki usaha tersebut. Nah, itu sistem apa yang harus kita lakukan hingga peminat orang itu mau membeli punyanya kita sendiri. Padahal ada banyak nih usaha saingan produk punyanya kita, tetapi yang dipilih adalah punyanya kita sendiri, begitu. Sementara yang lainnya masih dikesampingkan. Nah, berarti kan di sana menggunakan sistem pola. Ya, Nah, begitu. pola Ya, sikap. Nah, pola. itu di sana Itu pentingnya pola bagaimana? sikap. Di sana ada pola Ya. sikap, nah yang namanya kan. Nah, kalau setelah ada kita punya perilaku sikap yang baik, pelayanan yang baik terhadap calon konsumen ataupun konsumen yang sudah jadi langganan, nah dari sana dia bisa melakukan penilaian nanti. Ya, Kalau sudah merasa sangat puas dengan cara sikap kita dengan pola yang tadi, sampai di kemudian hari dia akan terus merasa terikat dengan produk yang kita jual. Ya. Oke, Bang Ruslan, terima kasih. Kalau menurutnya Bang Andre gimana itu? Ya, kalau misalnya ini secara ilmu psikologis kita lihat ya. Secara psikologis berarti di sana masuk pola sikap, Pola gitu sikap, ya. Pola sikap kita, karakter kita, bagaimana kita berperilaku sama pelanggan kita, gitu ya. Kita juga bisa membaca karakter dari pelanggan kita, bagaimana karakternya gitu. Nah, kita bisa membawa diri ya, mengikuti alur dari karakter pelanggan kita. Nah, di sana juga sebenarnya perlunya manajemen. Ya. Nah, ketika kita mau membangun usaha juga ya, kita masuk sedikit ke sana ya. Ketika kita mau membangun usaha juga manajemennya juga harus di sana. Bagaimana pengaturan keuangannya gitu, pengeluaran, kemasukannya gitu ya. Mana seperti yang disebutkan oleh Bang Ruslan tadi, ya mana labanya, mana modalnya, mana untungnya gitu kan. Nah, di sana kita harus melihatnya dari pola sikap ini kan. Kalau karakter itu berarti kan masuk dia ke pola sikap, Pola gitu, sikap, ke psikologis, gitu. Bagaimana perkataan kita, gitu. Oke, Bang Andre. Nah, sekarang kita masuk ke sikap ya, seperti yang Bang Andre katakan tadi. Nah, ini juga perusahaan yang satu ini memiliki sikap yang sama dengan kita, memiliki cara yang sama dengan kita untuk memperlakukan atau menjual produknya. Nah, tetapi kok bisa berbeda begitu? Nah, di mana tempat letak kesalahannya sehingga yang satunya jauh lebih unggul penjualannya daripada yang satunya kurang unggul? Nah, itu seperti dibahas tadi tentang manajemennya mungkin. Nah, manajemennya yang seperti apa itu, Bang Andre? Ini kalau masalah itu, ini pengalaman saya ya sebagai seorang marketing lapangan gitu kan. Nah, sebenarnya orang itu atau konsumen itu kan, sebenarnya dia begini misalnya dia sudah, misalnya ini contoh, misalnya kita marketing BPKB contohnya marketing BPKB, misalnya orang ini sudah biasanya berlangganan sama Bang Ruslan misalnya kan, walaupun dia merasa nyaman dengan Bang Ruslan, walaupun ada marketing lain yang menjanjikan, misalnya menjanjikan dengan harga yang lebih murah gitu kan, dengan angsuran yang lebih murah ini, tapi dia tidak merasa cocok, nyaman. Ini kan karakter masyarakat ini kan, misalnya dia sudah nyaman dengan satu orang misalnya, walaupun lebih mahal itu tetap dia ke sana karena kenyamanannya, psikologisnya itu masuk di sana gitu. Nah, ini banyak ini yang kita temui ini di lapangan. Banyak, memang betul, banyak sekali. Misalnya kalau dia sudah nyaman dengan misalnya marketingnya ini, tetap dia walaupun agak mahal itu tetap dia akan berlangganan dengan itu. Berarti di sana pola sikap dan pola laku di sana yang harus kita kedepankan. Oke, terima kasih Bang Ruslan sama Bang Andre atas semua ini. Semoga video ini bermanfaat dan selalu menjadi manfaat untuk kita semua.